Video kali ini kita akan sedikit membahas tentang logaritma ya. Oke. Nah, perpangkatan itu dapat ditulis dengan logaritma. Ya, jadi misalnya 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, kalau kita notasikan ke bentuk logaritma, berarti ini menjadi 5 logaritma 25 sama dengan 2 ya. Atau sering ditulis seperti ini, log 5 dari 25 ya. Nah, yang 5 ini disebut dengan basis atau bilangan pokok logaritma. Yang 25 ini disebut dengan nilai yang dilogaritmakan, dan yang 2 adalah hasilnya. Oke ya, jadi secara umum A per B itu sama dengan C. Jika ditulis dalam notasi logaritma, berarti A logaritma C sama dengan B ya. Dimana A itu harus lebih besar dari 0 dan A tidak sama dari 1 dengan 1. Ya, jadi A itu harus lebih besar dari 0 ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas rumus-rumus logaritma ya. Rumus-rumus logaritma. Yang pertama, A logaritma 1 itu sama dengan 0 ya, karena A pangkat 0 kan 1 ya. Jadi setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu harusnya 1. Oke, contohnya 5 logaritma 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita ubah ke notasinya perpangkatan, berarti 5 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Paham ya? Oke, next. A logaritma A sama dengan 1 ya. Jadi contohnya 5 logaritma 5 sama dengan 1, karena 5 pangkat 1 itu kan sama dengan 1. Oke. Selanjutnya A logaritma 1 per A itu sama dengan min 1. Contohnya 5 logaritma 1 per 5 sama dengan min 1. Nah, yang penting diperhatikan di sini 5 dengan 5 itu harus sama ya. Jadi yang next, A pangkat logaritma A pangkat A logaritma A pangkat B sama dengan B ya. Jadi misalnya 5 logaritma 5 pangkat 3 itu sama dengan 3. Oke. Selanjutnya untuk penjumlahan logaritma, A logaritma B ditambah A logaritma C itu sama dengan A logaritma B kali C. Nah, perhatikan basisnya harus sama ya. Basisnya harus sama. Jadi contohnya 5 logaritma 2 ditambah 5 logaritma 3 itu sama dengan 5 logaritma 2 kali 3 atau sama dengan 5 logaritma 6 ya. Selanjutnya untuk rumus-rumus logaritma, untuk pengurangan logaritma, A logaritma B dikurang A logaritma C itu sama dengan A logaritma B per C. Nah, perhatikan itu basisnya harus sama juga ya. Jadi contohnya 5 logaritma 2 dikurang 5 logaritma 3 itu sama dengan 5 logaritma 2 per 3. Oke, seterusnya A pangkat A logaritma B itu sama dengan B ya. Jadi 5 pangkat 5 logaritma 8 itu sama dengan 8. Perhatikan ya, basisnya itu harus sama dengan yang dipangkatkan ya. Oke, next. A logaritma B ya. Jadi bisa kita ubah ke dalam menjadi C logaritma B per C logaritma A ya. Jadi B logaritma B per logaritma A ya. Nah, jadi hasilnya adalah 5 logaritma 8. Contohnya 5 logaritma 8 menjadi 3 logaritma 5 per 3 logaritma 8. Ingat ya, kalau cuma ditulis log itu artinya 10 ya. Jadi kalau misalnya logaritma 100 berarti 10 logaritma 100 ya. Oke. Next,
A logaritma B itu sama dengan 1 per, nah dibalik ini ya, B logaritma A. Contohnya 5 logaritma 3 berarti 1 per 3 logaritma 5 ya. Next, A pangkat B logaritma C pangkat D.